Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita ngaji lagi masalah yang sering bikin ribut tiap tahun, penentuan awal puasa, pilih hisab atau ru'yat. Padahal kalau kita ngaji beneran, dua-duanya itu ilmunya Allah ada di Quran. Jangan dipertentangkan cuma karena beda ormas. Allah itu zat yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Wal qamara nura wa qaddarahu manazila. Allah sudah atur garis edarnya. Tujuannya apa? Lita'lamu adada sinina wal hisab. Supaya kamu tahu bilangan tahun dan perhitungan. Jadi hisab itu ilmu yang sah menurut Quran. Kalau hisab itu dibilang bid'ah atau enggak sah. Lah terus kita tahu tahun ini tahun berapa pakai apa? Pakai hisab kan. Quran sendiri yang nyebut wal hisab. Jadi kalau sampean anti hisab, itu sama saja menolak sebagian ilmu yang disebut di Quran. Itu bahaya loh. Jangan main-main. Masalahnya itu bukan di ilmunya tapi di orangnya. Hisab itu hitungan pasti, tapi yang hitungan manusia bisa salah. Ru'yat juga gitu, mata manusia bisa salah lihat. Makanya Imam Subki bilang, hisab itu bisa dipakai pegangan kalau sudah jadi konsensus atau kesepakatan para ahli. Kuncinya itu di muttafaq alaih, disepakati. Kalau ahli hisab semua sepakat bulan sudah tinggi, di atas 2 atau 3 derajat ya sudah, itu pasti masuk bulan baru. Yang jadi masalah itu kalau beda-beda, satu bilang sudah wujud, satu bilang belum. Di sini baru kita butuh kehati-hatian. Contoh kayak 1 Ramadan kemarin, itu semua kalender. Mau NU, mau Muhammadiyah, sepakat tinggi bulan sudah 3 derajat lebih. Kalau sudah sepakat gitu, tidak usah ribut nunggu ru'yat. Sebenarnya secara ilmu hisab itu sudah masuk. Ru'yat itu untuk memantapkan hati. Istilahnya itmi'nan. Sampean harus tahu. Imam Subki itu ulama besar Syafi'iyah, panutannya orang NU. Beliau itu justru lebih percaya hisab yang pasti daripada ru'yat mata yang bisa salah. Kata beliau, kalau hisab sudah pasti, sedangkan kesaksian orang lihat bulan bisa ditolak kalau hitungannya mustahil terlihat. Kita ini sekarang terjebak politik identitas. Kalau pakai hisab dibilang Muhammadiyah, kalau ru'yat dibilang NU. Padahal Imam Syafi'i itu hidup tahun 150 Hijriah. Belum ada NU atau Muhammadiyah. Masa Imam Syafi'i dibilang NU, Abu Hanifah dibilang Muhammadiyah? Ya nggak nyambung. Di pesantren-pesantren NU itu gudangnya ahli hisab. Kita diajari kitab falak, ngitung gerhana, ngitung awal bulan. Mbah-mbah kita di Kudus, di Jombang, itu jagoan hisab semua. Jadi salah kaprah kalau bilang orang pesantren itu anti hisab. Kita pakai hisab tapi kita juga menghormati ru'yat. Coba pikir pakai logika. Kalau ada gerhana matahari atau bulan, kiai-kiai itu sholatnya nunggu lihat gerhana atau percaya kalender? Percaya kalender kan? Sudah diumumin. Gerhana jam 8:15 menit. Tepat. Lah kok giliran puasa nggak percaya hitungan? Padahal sumber ilmunya sama. Hitungan gerhana itu presisi sampai ke menit dan detiknya. Bisa dihitung untuk 100 tahun ke depan. Itu bukti kalau wal qamara qaddarnahu, Allah sudah takdirkan edarnya bulan itu pasti, matematika banget. Kalau Allah bikinnya nggak pasti, ya tabrakan semua planet di atas sana. Imam Ghazali ngasih contoh bagus. Kalau ada dokter salah diagnosa dan pasiennya mati, apa kita jadi anti ilmu kedokteran? Ya enggak, dokternya yang salah. Ilmunya tetap benar. Sama kalau ada ahli hisab salah ngitung, jangan benci ilmu hisabnya. Itu tetap ilmunya Al-Quran. Kenapa hisab bisa salah? Ya karena yang ngitung manusia. Mungkin pas ngitung lagi ngantuk, lagi bertengkar sama istrinya, atau dikejar utang. Makanya butuh konsensus, butuh dicek bareng-bareng. Kalau satu orang bisa salah, kalau 100 ahli sepakat, masa salah semua? Itu logikanya. Lalu fungsi ru'yat apa? Ru'yat itu untuk itsbat, untuk memastikan. Nabi bersabda, syumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat bulan. Ini perintah ta'abudi. Jadi meskipun hitungan sudah masuk, kita tengok langsung ke langit itu ibadah. Bentuk kepatuhan kita pada teks hadis Nabi. Jadi idealnya gimana? Ya dikompromikan. Hisab dipakai untuk pedoman awal, ru'yat dipakai untuk pengesahan. Kalau hisab bilang bulan belum mungkin terlihat di bawah ufuk, ya jangan maksa ru'yat. Kalau ada yang bilang lihat, pasti dia salah lihat lampu kapal atau apa. Nabi juga ngasih solusi gampang. Fa'in humma alaikum fa'akdirulah. Kalau mendung gimana? Ya sudah. Genapkan Sya'ban jadi 30 hari. Islam itu agama mudah. Nggak usah dipersulit, harus lihat kalau memang nggak bisa. Allah nggak akan siksa kita cuma gara-gara salah tanggal karena mendung. Ada kadang yang bikin beda itu statnya. Yang satu bilang Sya'ban mulai Ahad, yang satu Senin. Ya jelas nanti tanggal 29 ya beda.
Makanya kalau terjadi perbedaan, kembalikan ke pemerintah atau ulama yang punya otoritas. Biar umat gak bingung. Hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Intinya, jangan fanatik buta. Jangan mentang-mentang NU terus anti hisab atau mentang-mentang Muhammadiyah anti ru'yat. Dua-duanya cara yang diajarkan Islam. Kita ini umat satu nabi, kiblatnya sama, Tuhannya sama. Masa gara-gara hilal saja musuhan, malu sama tetangga sebelah. Sing penting itu puasanya, bukan debatnya. Mau ikut hisab monggo, mau ikut ru'yat monggo, asal ada ilmunya. Yang nggak boleh itu yang nggak puasa tapi ikut ribut lebaran. Itu yang masalah. Mari kita hormati perbedaan karena perbedaan di kalangan ulama itu rahmat. Semoga Ramadan kita diterima Allah. Mau mulainya hari apa saja, yang penting takwanya, ngaji ini biar hati kita luas, nggak gampang nyalain orang lain. Nah, saya kira cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.